Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita berkumpul di dalam berzikir kepada Allah, di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salah satu alamat yang paling jelas dan salah satu alamat yang paling nampak dari diri seorang hamba bahwa dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana orang tersebut gemar di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya disebutkan man laisa lahu adhkar falaisa yudhkar. Orang yang tidak mengingat Allah, maka dia tidak akan pernah diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kebahagiaan dan ketentraman yang dirasakan oleh orang yang beriman di dalam kelalaian. Allah tidak menjadikan ketentraman dan kebahagiaan bagi hamba-hambanya yang beriman. Kemaksiatan tidak mendatangkan ketenangan, kelalaian tidak mendatangkan kebahagiaan. Namun ketahuilah, ketenangan dan kebahagiaan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya mengingat Allah itu mampu mendatangkan ketentraman di dalam hati setiap manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya doa yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad kepada Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahwasanya bagaimana Sayyidina Muadz dan kita juga diwasiatkan untuk tidak meninggalkan doa yang sering kita baca setelah selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya di dalam mengingat Engkau. Karena ketahuilah, orang yang mengingat Allah, mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat Allah, mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya di dalam doa yang mana di sana Rasul mewasiatkan kepada Sayyidina Muadz dan kita semua, setelah Rasul mengatakan, ya Muadz, ya Rasul, ketika Rasul mewasiatkan kepada Sayyidina Muadz, ya Muadz inni uhibbuk, wahai Muadz, saya mencintaimu, maka jangan tinggalkan setiap kali setelah selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya di dalam mengingatmu. Karena seorang hamba walau bagaimanapun, apabila tanpa bantuan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, dia tidak akan pernah sanggup di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kita meminta kepada Allah agar senantiasa mengingat Allah. Setelah mengingat Allah, bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian wa husni ibadatik, dan meminta kepada Allah agar kita termasuk orang yang benar-benar memperbaiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kita beruntung pada malam hari ini berkumpul di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ketahuilah setiap perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah, perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Namun perkumpulan yang di dalamnya tidak disebut nama Allah, perkumpulan yang di dalamnya tidak dikumandangkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka perkumpulan semacam itu adalah perkumpulan yang akan mengakibatkan nantinya penyesalan dan kerugian besok di hari kiamat. Dan ketahuilah, penyesalan yang terburuk adalah penyesalan nantinya besok di hari kiamat. Orang menyesal di dunia masih ada manfaatnya, tapi ketahuilah syarrun nadamat yaumil qiyamah.
Penyesalan yang paling buruk adalah penyesalan yang terjadi besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita pada malam hari ini di samping berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita juga berkumpul di dalam menuntut ilmu agama. Yang mana Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh suatu jalan, siapapun dia, yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Pak, Bu, kita hadir di sini tidak ada tujuannya dunia. Kita hadir di sini tidak ada tujuannya kepentingan pribadi. Tujuan kita hadir di tempat ini untuk mencari ridha Allah. Tujuan kita hadir di tempat ini untuk mencari ridhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita hadir di tempat ini untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Karena Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, wa khudh minal ulumi hazzan muwaffaran fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri. Beliau mengatakan, ambillah bahagian terbesar dari ilmu pengetahuan agama. Kenapa demikian? Karena ketahuilah, seseorang apabila mempunyai ilmu pengetahuan agama, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Kemuliaan yang sebenarnya bukanlah seberapa tinggi pangkat duniamu. Kemuliaan yang sebenarnya adalah bukan berapa banyak hartamu. Akan tetapi kemuliaan yang sebenarnya ketika engkau mendapatkan ilmu pengetahuan agama dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang engkau dapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. Alhamdulillah kita berhadir di sini, niat kita nuntut ilmu. Nuntut ilmu apa? Karena tadi kita disampaikan oleh Tuan Guru Khairuddin bahwasanya tablik akbar di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mudahan panjang umur seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yaltamisu fi ilman. Tahu apa keistimewaannya? Orang yang melangkahkan kakinya dari rumah sampai ke tempat ini niatnya untuk mencari ilmu agama, apakah langkahnya sia-sia? Langkah yang digunakan untuk Allah tidak akan pernah sia-sia. Langkah yang digunakan untuk Rasulullah tidak akan pernah sia-sia. Usaha yang dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya tidak akan pernah sia-sia. Semuanya diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan masya Allah kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang artinya tidak beberapa malam lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Sya'ban akan meninggalkan kita dan kita akan menyambut bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang mempunyai kedudukan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beriman di dalam menyambut bulan suci Ramadan itu berbeda-beda. Hamba Allah secara umum, hamba Allah di dalam menyambut bulan suci Ramadan itu beda-beda, derajatnya beda-beda. Ada orang yang ahlul iman, mereka orang yang mempunyai keimanan kepada Allah, cara mereka menyambut bulan suci Ramadan beda dengan orang-orang yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban di dalam berpuasa bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, bulan suci Ramadan adalah ruknun min arkanil Islam, salah satu daripada rukun agama Islam. Dan ketahuilah bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan, sebagaimana yang kita katakan, adalah bulan yang istimewa, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia. Dan ketahuilah,
ketika bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang mulia, maka keistimewaan bulan suci Ramadan tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang lalai di sepanjang bulan suci Ramadan. Dari karenanya kita bersyukur, alhamdulillah ada pertemuan pada malam hari ini mengingatkan kita semua bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan. Kita kalau ada kedatangan tamu yang istimewa ke daerah sini, mungkin 1 bulan lebih dahulu kita menyambutkan persiapan ini, jalanan harus dibersihkan, kemudian di mana beliau mampir harus kita sterilkan dan lain sebagainya. Itu baru tamu dunia. Bagaimana di sana Ramadan yang merupakan bekal terbaik, kesempatan terbaik bagi kita semua untuk berbekal ke negeri akhirah. Tahukah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan bukan 1 bulan sebelum bulan suci Ramadan, ataupun setengah bulan sebelum memasuki Ramadan, ataupun 1 minggu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang mulia yang Allah jadikan beliau adalah uswah kita, qudwah kita, panutan kita. Beliau menyambut datangnya bulan suci Ramadan 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ketika di awal malam pertama bulan Rajab, doa yang sangat masyhur kita dengar dari guru-guru kita, kita dengar dari habaib kita, kita dengar dari masyayikh kita. Ketika memasuki malam pertama bulan Rajab, apa kata Nabi Muhammad? Beliau berdoa mengangkat tangan yang mulia. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Beliau minta kepada Allah, ya Rabb, berkahi saya di bulan Rajab. Sekarang Rajab yang telah meninggalkan kita, pertanyaannya, Pak, Bu, apakah kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab? Sebagaimana yang dipinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah Rajab pergi begitu saja dan Rajab akan kembali di tahun yang akan datang? Namun kita, siapa yang menjamin bahwa kita semua bisa bertemu dengan Rajab tahun yang akan datang? Tidak ada yang menjamin. Rajab pergi sudah meninggalkan kita. Pertanyaan yang masih belum bisa kita jawab, apakah kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab sebagaimana yang dipinta oleh Nabi Muhammad? Ataukah kita bulan Rajab masuk keadaan kita kemudian seperti itu dan keluar dari bulan Rajab keadaan kita sama seperti sebelum bulan Rajab? Tidakkah kita pernah mendengar perkataan bahwasanya siapa orang yang hari ini adalah lebih baik dari hari yang sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan siapa orang yang hari ini sama dengan hari yang sebelumnya, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari yang sebelumnya, maka ketahuilah dia termasuk orang yang binasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu doanya Nabi kita Muhammad. Barik lana fi Rajab. Ya Rabb, berkahi kami di bulan Rajab. Berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. 2 bulan Pak Bu sebelum memasuki bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad telah merindukan bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad telah merindukan bulan suci Ramadan. Begitulah keadaan ahlul iman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, hati mereka merindukan bulan suci Ramadan. Maaf Pak Bu, ada orang yang hendak bertemu bulan Ramadan, gugupnya luar biasa. Ingin jumpa dengan bulan Ramadan, Masya Allah, gugupnya luar biasa. Takutan, kenapa jadi takutan? Tahan juga kah puasa atau kada? Ada orang yang gugup ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi para ahlul iman keluar dari lisan mereka, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral ibadah, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahras sa'adah. Selamat datang bulan Ramadan. Tidaklah keluar dari lisan mereka ucapan marhaban ya syahra Ramadan, melainkan mereka merasakan Ramadan adalah tamu istimewa dan tamu mulia. Sehingga mereka mengatakan marhaban ya syahra Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Ada apa bulan Ramadan? Marhaban syahral ibadah. Bulan Ramadan adalah bulannya ibadah. Marhaban ya syahra Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Marhaban syahras sa'adah, selamat datang bulan yang membawa keberuntungan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tidak salah mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan dengan beras, tidak salah.
Perlu sahurnya makan apa, bukanya makan apa, dengan sirup, dengan berbagai macam persiapan, Indomie, telur dan lain sebagainya. Tidak salah, namun ketahuilah mempersiapkan bulan Ramadan bukan hanya dengan sekedar makanan bahan pokok kita. Jangan. Akan tetapi ulama mengatakan di dalam menyambut bulan suci Ramadan setidaknya ada 4 yang kita bereskan dalam diri kita terlebih dahulu. Ada 4 perkara yang kita bereskan terlebih dahulu di dalam diri kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Terkadang ada yang bertanya, kapan malam pertama bulan suci Ramadan? Kalau ulun pribadi ikuti pemerintah. Ikuti pemerintah, mau di sana malam apa dan lain sebagainya. Walhasil malam pertama bulan suci Ramadan apabila pemerintah menentukan itu malam, maka malam itu kita tarawih dan besok harinya kita puasa. Mudahan panjang umur seberataan insyaallah. Apa itu 4 perkara? Ini yang diperhatikan. Ini yang diperhatikan. Kenapa? Karena ada orang yang ketemu dengan bulan Ramadan karena tanpa ilmu agama dia anggap bulan Ramadan sama seperti bulan biasa. Oh maaf. Rajab diberikan oleh Allah untuk menyambut malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban Allah berikan kepada kita untuk menyambut malam-malam bulan suci Ramadan, agar kita termasuk orang yang beruntung. Karena ketahuilah Rasul mengatakan wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka, sungguh binasa. Siapa yang mengatakan celaka? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan binasa? Nabi kita Muhammad. Wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh sial, sungguh celaka, sungguh binasa. Siapa mereka? Orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, namun sayang dia tidak mendapatkan keampunan di bulan tersebut. Kita ingin Pak Bu bulan Ramadan benar-benar berasa bulan ibadahnya. Benar-benar berasa itu bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan pembebasan dari siksa api neraka. Dari karenanya nih 4 perkara kita tanamkan dalam hati kita. Kita bersihkan sebelum datang bulan suci Ramadan, sebelum datang tamu istimewa tersebut. 4 perkara ini kita bersihkan terlebih dahulu dalam diri kita. Yang pertama, apa itu yang pertama? Yang pertama, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat kita. Minta ampun kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan, baik dosa antara kita dengan Allah ataupun dosa antara kita dengan hamba Allah. Ini bereskan. Sayyidina Luqman, beliau berpesan kepada anaknya, ya bunai la tuakhirit taubah fa innal maut ya'tik baghtah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menunda di dalam bertaubat. Jangankan menunda taubat, apapun sesuatu apabila ditunda maka tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Apa aja? Hendak bertatapas ditunda, tunda terus, numpuk tapasan. Apa namanya tapasannya? Hendak apa aja, begawian di dapur, bebinian, bebasuh dari 2 piring sampai 4 piring, sampai numpuk piringnya selemari, ada di pembasuhan. Tidak ada kebaikan di dalam penundaan. Dari karenanya Sayyidina Luqman mengatakan, ya bunai la tuakhirit taubah. Wahai anakku, jangan engkau tunda di dalam bertaubat. Ketika engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau tunda di dalam bertaubat. Dan ingat, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, maka ketahuilah jauh lebih luas ampunan Allah daripada dosa yang kita lakukan. Ini yang pertama, taubat. Tiap malam salat taubat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabat, satu majlis yang dihadiri oleh Nabi Muhammad tidak kurang dari 70 kali beliau membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dalam satu majlis. Kita dalam satu majlis, dalam satu perkumpulan berapa banyak istighfar. Dan yang kita herankan, di dalam perkumpulan kita gosip. Dalam perkumpulan kita, dalam kita berkumpul 1, 2, 3 dengan orang lain, kadang-kadang perkumpulan kita membicarakan keaiban orang, membicarakan keburukan orang, membicarakan tentang apa yang tidak perlu dibicarakan di perkumpulan tersebut. Ini Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, jangan kita tunda taubat. Kenapa? Karena yang namanya kematian datangnya dadakan. Ini yang kita sehat pada saat ini. Jangan tertipu dengan kesehatan kita, Pak, Bu. Kenapa? Karena mati syaratnya tidak harus sehat. Jangan dikira syarat mati harus sehat, apa harus sakit dulu. Nah, syarat mati tidak harus sakit. Bahkan kita sehat yang semacam ini.
Kalau udah datang, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau udah datang ajal kita, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Udah datang. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena kematian, karena mati syaratnya tidak harus sakit. Kita sehat, alhamdulillah. Banyak orang yang sehat, masya Allah. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena kalian tidak ada yang tahu kalau udah datang malam apakah ada yang menjamin kalian bisa besok, apa kalian bisa hidup sampai esok pagi. Wa kam min sagimin wa kam min syakhsin mata min ghairi illatin. Berapa banyak seseorang meninggal tanpa penyakit. Wa kam min maridin asyahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit di rumah sakit tapi masya Allah masih hidup, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min saghirin yurtaja tul umrihim. Berapa banyak anak-anak kecil yang kita harapkan panjang usianya, punya keluarga, punya pekerjaan dan lain sebagainya, ternyata waqad udkhilat ajsaduhum dzulmatal gabri. Ternyata dia telah dimasukkan di dalam kuburnya. Wa kam min fata amsa wa asbah dhahikan. Berapa banyak anak muda yang dalam kelalaiannya pagi, siang, sore ketawa terbahak-bahak, duduk di angkringannya, duduk dengan gamenya. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Tapi dia tidak sadar kain kafannya udah ditenun oleh orang lain. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak itu pengantin-pengantin yang udah dihias di malamnya untuk merayakan pengantin, ternyata subhanallah waqad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Ternyata di malam pertamanya maka dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya jangan kita tunda dalam bertaubat kepada Allah. Orang yang terbaik bukan orang yang tidak punya kesalahan. Orang yang paling baik bukan orang yang tidak punya dosa. Tapi tahukah, orang yang terbaik adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan dia bertaubat kepada Allah dan memperbaiki daripada kesalahan yang pernah dia lakukan dengan melakukan berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, kita perbaiki taubat kita. Ya, ada sangkut paut dengan orang lain, minta maaf. Maka dari karenanya tadi ulun sampaikan, nisfu Sya'ban gerbang menuju Ramadan. Nisfu Sya'ban gerbang menuju Ramadan. Kalau kita nisfu Sya'ban tidak dapat keampunan, bagaimana nantinya di bulan Ramadan? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara orang yang beriman menyambut bulan suci Ramadan di samping yaitu memperbaiki taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adalah bahwasanya orang yang beriman di dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu yang kedua adalah mempunyai niat yang baik, mempunyai tekad yang kuat, mempunyai niat yang baik dan mempunyai tekad yang kuat untuk menghidupkan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Naam, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Nih saatnya kita. Tuh yang Qurannya masih di atas lemari, turunkan. Yang masih ada di dalam lemari tersusun rapi dari Ramadan tahun kemarin, keluarkan. Kenapa? Itu bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Pak, Bu, jaga anak-anak kita. Kadang-kadang kita Masya Allah, bulan Ramadan kita habiskan dengan televisi, kita habiskan dengan sinetron, kita habiskan dengan game, kita habiskan dengan melihat berbagai macam tontonan-tontonan di media sosial. Pak, Bu, Ramadan bukan bulan hiburan. Ramadan bukan bulan sinetron. Ramadan bukan bulannya kita di sana untuk menghabiskan waktu dengan sia-sia, tapi bulan Ramadan bagaimana bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral ibadah. Selamat datang bulannya ibadah. Dari karenanya Rasul sebelum memasuki bulan suci Ramadan, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Udah tiba kepada kalian bulan istimewa, bulan yang penuh dengan berkah, yang mana di dalamnya setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Satu nilai kebaikan bernilaikan kewajiban, dan kewajiban bernilaikan 70 kewajiban di bulan yang lainnya.
Itu jangan sampai kita Masya Allah di bulan Ramadan, Allahu Akbar, kuota ditambah, kuota handphone ditambah. Harusnya semangat ibadah ditambah, kuota handphone ditambah. Kemudian malam-malamnya orang tarawih main game, nunggu buka puasa ngabuburitnya nggak tahu kemana. Malam-malamnya orang as-salata jami'ah duduk di angkringan santai dengan handphonenya dan lain sebagainya. Apakah itu di dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ramadan bulan Al-Quran. Imam Syafi'i beliau sepanjang bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam Al-Quran. Siang 1 kali, malamnya 1 kali. Wah, kita berapa? Niatkan dari sekarang, niatkan. Tahun dulu kita khatamkan 2 kali, tahun ini usahakan 3 kali. Tahun dulu kita 3 kali, usahakan tahun ini 4 kali. Tahun dulu kita tidak ada khatam, usahakan tahun ini khatam. Ulun tahun dulu 10 kali. Kenapa? Karena baca surah Al-Ikhlas 3 kali sebiji Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bukan hanya itu, tapi baca Al-Quran dari awal. Kenapa? Bacaan Al-Quran yang dibaca di bulan Ramadan beda, Pak, Bu, rasanya. Coba lihat para ulama-ulama kita ketika bulan suci Ramadan, mereka di sana membaca Al-Quran dengan khidmat, dengan khusyuk, dengan mentadabburi maknanya. Sehingga berapa banyak di antara mereka yang membaca Al-Quran pingsan, membaca Al-Quran menangis, membaca Al-Quran ketakutan, membaca Al-Quran berbagai macam hal ehwal mereka. Karena mereka memahami, sebagaimana kita kadang-kadang kalau nonton sinetron ikut nangis, padahal cuma sandiwara, cuma skenario. Kita nonton, Masya Allah, ada orang cerai ikut nangis, ada yang meninggal ikut nangis, ada yang kebakaran ikut nangis, ada yang naik emosinya ikut marah. Masya Allah, kenapa? Karena mengerti. Begitulah seandainya kita mengerti dengan bacaan Al-Quran, maka kita akan merenungi dan meresapi makna-makna baik yang tersurat ataupun yang tersirat. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Quran insyaallah. War Rasul berpesan, Bu, kepada kita semua, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Sebaik-baik hiasan untuk rumah kita adalah bacaan Al-Quran. Bahkan rumah yang dibacakan Al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu bersinar, dilihat oleh penduduk langit bagaikan kita penduduk bumi yang melihat kilauan bintang yang ada di langit. Baca Al-Quran, jangan sampai nantinya ketika sudah di dalam kubur baru kita menyesal. Tuh orang yang sering baca Al-Quran dalam kubur nantinya tidak kesepian. Kenapa? Yang menghiburnya bacaan Al-Qurannya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Quran insyaallah. Bukan kita tidak boleh main handphone, silahkan anak-anak kita atur waktunya main handphone. Tapi ingat, bulan Ramadan bukan hanya main handphone. Kadang-kadang untuk nunggu buka puasa, tunggu setengah hari lagi, ya udah main handphone dah, main game dah, habis waktu begitu saja. Sedangkan ketahuilah Pak, Bu, yang paling mahal dimiliki oleh manusia adalah waktu. Bukan jam tangan, tapi waktu. Kalau jam tangan macam-macam harganya, ada yang ratusan juta, ada yang miliaran rupiah. Semahal apapun jam tangan masih ada yang mampu membelinya. Siapa aja, bahkan orang yang ada di kitab ini, semahal apapun jam tangan masih bisa dibeli. Tapi maaf, waktu yang berlalu darinya sekaya apapun seseorang tidak akan pernah mampu mengembalikannya. Maka dari karenanya waktu itu lebih berharga daripada emas. Kenapa? Semahal apapun harga emas masih ada yang bisa ngebelinya. Tapi kalau waktu yang berlalu dari kita, siapapun, sekaya apapun orangnya, sebesar apapun kekuasaannya, dia tidak akan pernah mampu untuk membeli waktu yang telah dia lalui. Dari karenanya hargai waktu kita. Orang yang mampu menghargai waktu, dia adalah orang yang paling hebat menghargai hidupnya. Kenapa? Karena hidup kita adalah waktu yang kita lalui di dalam dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, punya cita-cita, niatkan dari sekarang, niatkan. Kemudian yang ketiga, yang harus kita bereskan sebelum bulan suci Ramadan dari sekarang, apa? Menjauhi teman-teman yang jahat di sekeliling kita. Teman yang jahat bukan berarti teman yang tidak mau nraktir kita, bukan. Teman yang jahat bukan berarti teman yang tidak mendukung dengan apa yang kita lakukan. Itu bukan teman jahat. Teman yang jahat adalah teman yang melalaikan kita dari Allah. Dan ingat, setiap pertemanan, setiap persahabatan yang tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah, maka besok akan mengakibatkan sebuah penyesalan di hari kiamat.
Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Orang-orang zalim nantinya di hari kiamat menggigit jari jemarinya. Dan dia mengatakan, "Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Alangkah malangnya nasibku, kenapa dulu aku tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad. Dulu sudah diajak tabligh akbar, tidak mau ikut. Diajak majlisan, tidak mau ikut. Diajak sowan ke tempat ulama, tidak mau ikut. Sampai di hari kiamat dia akan menyesal. Kenapa dulunya aku tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad? Bukankah acara tabligh akbar seperti ini yang kita bicarakan jalannya Nabi Muhammad? Yang kita bicarakan adalah jalan keselamatan. Pak, Bu, kalau mau mencari jalan keselamatan, maka carilah jalan Nabi Muhammad. Selain jalan Nabi Muhammad tidak ada jalan keselamatan di dalamnya. Selain jalan Nabi Muhammad tidak ada jalan kebahagiaan di dalamnya. Jalannya Nabi Muhammad jalan keselamatan, jalannya Nabi Muhammad jalannya kebahagiaan. Kalau kita ingin mengetahui jalannya Nabi Muhammad, lihat jalannya para habaib. Lihat jalannya para ulama, bagaimana mereka menyambut bulan suci Ramadan, bagaimana keadaan mereka siang dan malamnya. Mereka sibuk dengan ilmu pengetahuan agama, mereka sibuk di dalam memberikan manfaat ilmu agama kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya jauhi teman-teman yang melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Coba lihat, ini disebutkan dalam Al-Quran dan itu bakal terjadi besok nantinya di hari kiamat. Hari yang orang zalim nantinya menggigit jari jemarinya dan dia mengatakan, alangkah malangnya nasibku, kenapa dulu aku tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad. Terus apakah penyesalan cuma hanya itu? Terus baca ayatnya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya aku, kenapa dulu seandainya aku tidak mengikuti si fulan, seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dan sahabat karibku. Loh, kenapa jadi penyesalan? Bukankah dulu dia memberikan jabatan kepadamu? Bukankah dulu dia memberikan uang kepadamu? Bukankah dulu dia memberikan kesejahteraan di dalam kehidupan duniamu? Iya benar, namun itu tidak ada artinya. Ternyata apa? Dia menyesal menjadikan si fulan sebagai sahabat dan kerabatnya, sebagai sahabat karibnya. Kenapa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia selama di dunia menyesatkan saya dari peringatan-peringatan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad yang telah sampai kepada saya. Inilah, kita hidup bukan hanya untuk dunia. Silahkan bekerja untuk dunia, tapi ingat, hidup bukan hanya untuk bekerja. Silahkan kita hidup, silahkan kita makan, silahkan bisnis untuk hidup. Tapi ingat, hidup bukan hanya untuk berbisnis. Ada sesuatu yang akan kita tuju di hadapan sana. Apa? Akhirat. Ini kita semakin hari, pada hakikatnya semakin apa? Semakin meninggalkan dunia dan semakin menuju kepada akhirat. Mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah insyaallah. Ini yang ketiga, hindari, jauhi. Jauhi teman-teman yang jahat. Apa tadi teman yang jahat? Teman yang jahat adalah teman yang melalaikan kita dari Allah. Dan ingat, teman yang dimaksud di sini bukan hanya manusia, handphone. Apabila handphone tersebut melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan tuh handphone. Apabila handphone tersebut menjadikan kita semakin jauh dari Allah, tinggalkan. Akan tetapi apabila teman tersebut menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, pegang tangannya. Pegang tangannya. Karena langka, Pak, Bu, di akhir zaman punya teman yang mengingatkan kita terhadap akhirat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah. Dan yang keempat adalah persiapkan diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di samping bertaubat kepada Allah, menghindari daripada teman-teman yang jahat, punya tekad kuat untuk mempelajari Al-Quran dan membacanya di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakitnya. Jangan ada benci di dalam hati kita. Jangan ada permusuhan di dalam hati kita. Karena ketahuilah, orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian kepada sesama muslim, maka ketika menjelang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keampunan, dia tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita. Jangan sampai hati kita ada kebencian kepada sesama muslim. Pak, Bu, nih hati kita mahal. Bukti hati kita mahal, Allah tidak memandang kepada wajah kita. Tuh wajah kita pakai skincare-nya berapa juta habis, perawatannya berapa puluh juta. Semahal apapun itu bukan tolak ukur dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memandang hati kita.
Ini Allah yang memandang hati kita. Dari karenanya jaga kualitas hati kita. Kalau kita bisa memilih, biarkan kita dibenci, jangan membenci. Biarkan kita dimusuhi, asalkan kita jangan memusuhi. Biarkan orang lain hasut dengan kita, asalkan kita yang jangan hasut kepada orang lain. Begitu, bersihkan hati kita, karena kita mempersiapkan untuk menyambut malam-malam yang penuh dengan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang dipandang oleh Allah di malam-malam mulia tersebut, lam yu'adzibhu abada, dia tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barakahnya insyaallah. Ini setidaknya 4 perkara persiapan orang yang beriman di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ulun-ulang, yang pertama, perbaiki taubat kita. Yang kedua, jauhi teman-teman yang jahat, teman-teman yang melalaikan kita dari Allah, teman-teman yang melalaikan kita dari akhirat. Kemudian yang ketiga, yaitu punya tekad besar, punya tekad yang kuat untuk mempelajari dan membaca Al-Quran di sepanjang bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakitnya yang mengakibatkan kita tidak mendapatkan ampunan di sepanjang bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan, barangkali Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kita. Ingat Pak, Bu, hidup cuma dapat 1 kali putaran, tidak dua kali putaran. Kalau yang lainnya mungkin ada 2 kali putaran. Tapi kalau hidup cuma 1 kali putaran. Kalau 1 kali putaran kita gagal selama-lamanya. Tapi kalau 1 kali putaran ini kita sukses, berhasil. Siapa orang yang sukses? Tahu orang yang sukses siapa? Orang yang sukses sebagaimana Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang dimasukkan, siapa orang yang dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari siksa api neraka, faqad faz, maka dia termasuk orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada tujuan Ramadan melainkan adalah untuk mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika suatu kelompok, ketika suatu daerah, ketika suatu desa penduduknya bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang dibacakan oleh qari kita tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk desa, seandainya penduduk suatu negeri, seandainya penduduk suatu kampung mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakat, kami akan bukakan keberkahan yang begitu besar, begitu luas, begitu banyak, baik yang kami turunkan dari jalur langit ataupun yang kami keluarkan dari jalur bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan sehingga apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan dan penyelewengan serta pembangkangan dari perintah oleh Allah mengakibatkan turunnya berbagai macam musibah dan malapetaka kepada diri mereka. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang bermakna bagi kita semua, dan mudah-mudahan meskipun Ramadan sebentar lagi akan berjumpa, akan datang kepada kita, namun umur tidak ada yang tahu. Tapi kita meminta di perkumpulan mulia pada malam hari ini, semoga kita dan orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan keberkahan dalam umur kita, dan mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala apa yang kita inginkan diwujudkan oleh Allah. Mudah-mudahan para guru-guru kita mereka panjang umur, sehat wal afiyah. Bil khusus saudara kita akhina fillah Guru Khairani, mudah-mudahan beliau dilimpahkan keberkahan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak beliau anak yang salihah insyaallah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga guru-guru yang lain semoga panjang umur, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, dan semoga perkumpulan kita pada saat ini menjadi penyebab kita berkumpul besok di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membawa keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.